dengan teropong malam. Pada malam hari ini kita akan menguak kisah Syekh Bela Belu Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk selanjutnya mari kita ikuti perjalanan kita. Saya Prabu Nur dan Prabu. Malam ini kita bersama tim Teropong Malam berada di sebuah makam dan makam Syekh Bela Belu yang orang katanya Syekh Bela Belu adalah putra dari dan ibunya adalah dari Majalengka. Karena Syekh Bela Belu Barat ya. ya, Itu waktu sejarah runtuhnya Majapahit eranya Brawijaya V ya. Brawijaya V. Pada waktu itu banyak warga atau di kerajaan Majapahit sendiri banyak memeluk agama Islam. Sedangkan Syekh Bela Belu sendiri juga enggan memeluk Islam, akhirnya lari gitu ya. Itu ceritanya gimana? setelah dia lari ke arah barat, khususnya di sekitar Parangkusumo ya, akhirnya dia bersama dengan pengikutnya dia berada di situ. Akhirnya dia menemukan seorang kaum alim ulama dan diangkatnya menjadi guru. Oh, yang katanya Syekh Maulana. Oh iya. Nah, dari situlah dia akhirnya masuk ke Mesir. Tetapi Syekh Maulana Mahribi kurang berkenan dengan Perilakunya yang awalnya kan tidak mau dulu itu ya. Itu ya. yaitu kelakuannya atau perilakunya yang suka makan. Oh, aneh ya. Dengan istilahnya dia suka bertapa, tapi tapanya itu tidak umum pada lumrahnya orang bertapa. Dia bertapanya makan dan melek bahkan 3-4 tidur hari ya? tidak tidur. Lain dengan Syekh Maulana Mahribi, dia berpuasa untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Ya, bahkan pernah terjadi Syekh Maulana karena murkanya dia menantang Syekh Bela Belu untuk adu kesaktian, tapi Terutama ditolak itu tawaran. iya, karena dia merasa yang sakti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Syekh Maulana Mahribi dengan akalnya dia mengajak lari cepat untuk Jumatan sholat Jumat di Mekah. Iya. Selanjutnya gimana? Ya, kan di mana hari yang sudah ditentukan itu Syekh Maulana Mahribi dan Syekh Bela Belu memberi kepastian. Akhirnya terjadilah sayembara atau adu kesaktian ke sana. Dan anehnya, tiba-tiba di hari yang sudah ditentukan itu,
Syekh Maulana Maghribi datang, Syekh bela-belu dengan sana dia baru memasak. Katanya silahkan guru lari duluan, saya akan menyusul. Saya tak menyelesaikan masakannya. Tapi Kanjeng Syekh Maulana Maghribi ternyata terkejut ya setelah beliau sampai di Mekah untuk Haram, di Masjid Muharram sana ya. Dia masuk, dia merasa, oh saya sudah. Begitu dia masuk ternyata Syekh bela-belu di depannya. Itulah kisah yang berbeda di masyarakat dan kalayak umum. Mungkin kita bisa masuk telusuri di sini. Diajak itu para pemirsa teropong malam untuk mengikuti jejak menuju makam Syekh bela-belu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa? Dari mana ya Mas? Dari Probolinggo. Probolinggo. Sudah lama Mas di sini? Ya baru sebentar aja. Ya. Ada mungkin ada hal khusus yang di sini. Kalau untuk hal khusus tidak ada. Cuma kita ikhtiar aja kepada Allah. Kita sebagai manusia minimal ingat pada leluhur kita. Mas jauh-jauh dari Probolinggo ke sini niatnya mau ikhtiar ya. Sudah berapa kali ke sini? Saya baru sekali. Baru sekali. Ya. Oh, dari jauh-jauh dari Jawa Timur sampai sini apa yang memberitahu itu? Kebetulan kemarin kan ada acara di saudara Jogja. Jadi menyikat waktu, akhirnya saya sempatkan diri di sini. Tahu nggak ceritanya atau misteri mistik yang terkandung di dalam mitos itu yang ada di wilayah ini? Mas jauh-jauh dari Jawa Timur untuk doa di sini itu salah satu tujuannya untuk apa dan apakah sudah pernah mendengar cerita atau misteri dari Syekh bela-belu? Kalau tujuan cuma untuk ikhtiar saja. Kalau untuk masalah cerita, setahu saya beliau merupakan penyiar agama Islam di daerah sini. Gitu ya. Tapi ada nggak cerita tentang kesaktian Syekh bela-belu waktu itu atau mitos yang lainnya di samping penyebar agama? Untuk berkembang, setahu saya beliau merupakan anak dari Prabu Brawijaya dengan kerajaan Majapahit yang terakhir. Itu mitos yang berkembang ya, yang saya tahu. Untuk kesaktian apa mungkin apa dari beliau? Untuk masalah kesaktian walau-walam saya belum tahu. Jadi kembali ke nurani kita yang kita kesini berikhtiar kita Allah, mengingatkan kita sebagai manusia untuk selalu ingat pada Allah dan leluhur kita, terutama untuk para wali hamba Allah dan semua yang menyiarkan agama Islam wajib kita harus Mas Joko jauh-jauh dari Jawa Timur sudah menyiapkan datang ke sini dan kami dari tim Mata Lensa TV mengucapkan terima kasih. Silahkan melanjutkan tujuan. Terima kasih.
makam Syekh Bilal yang konon katanya adalah beliau murid daripada Syekh Maulana Maghribi. Dari mitos masyarakat berkembang sendiri, Syekh Bilal adalah putra terakhir dari Bali Jalima. Saat mulai runtuhnya Majapahit pada zaman dahulunya dan banyak kaum di Majapahit yang mengagama Islam, akhirnya karena Syekh Bilal tidak mau mengikuti atau memeluk agama Islam, akhirnya beliau melarikan ke arah barat, tepatnya sampai di Pantai Parangtritis ini sendiri. Pada waktu itu sampai di sini dia juga belum mau untuk memeluk agama Islam. Pada suatu ketika akhirnya dia bertemu sosok ulama yaitu adalah Syekh Maulana Maghribi, yang akhirnya dia berguru dan dia diangkat menjadi murid. Namun setelah diangkat jadi murid, untuk Syekh Bilal sendiri mempunyai kebiasaan yang buruk dan mempunyai aktivitas yang dinilainya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi bisa dilanjutkan. Itu artinya bahwasannya yang benar belum tentu benar, dan yang salah belum salah di mata Allah. Kebenaran dan kesalahan hanya Allah yang tahu. Tapi tidak ada kekuatan kesaktian manapun kecuali tanpa itu. Semuanya atas kehendak yang Allah. Tim Mata Lensa TV, sekilas perjalanan kita di makam Syekh Bilal, dan nantikan perjalanan kita selanjutnya di Teropong Malam.